Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ay kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Jaimin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipanas, para Dewan Guru yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adikku sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cipanas yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan juga selamat datang untuk Al-Ustadz Iqbal Anwar Sunjaya. Beliau, adik-adik sekalian sudah kenal semua dengan Ustadz Iqbal? Nanti kenalan. Sama saya sudah kenal? Tak kenal maka ta'aruf. Insya Allah. Saya perkenalkan, nama saya Misfalah Yusuf, alumni SMP Negeri Cipanas tahun 1991. Dan sekarang alhamdulillah sebagai Wakil Ketua MUI Kecamatan Cipanas. Ini dai kita yang sangat terkenal, Al-Ustadz Iqbal Anwar Sunjaya. Beliau juga alumni SMP Negeri Cipanas tahun 2012. Dan alhamdulillah saya dengan Al-Ustadz Iqbal sekarang menjadi pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur. Maulid Nabi. Apa hukum memperingati Maulid Nabi? Ada yang tahu? Apa hukumnya? Hukumnya apa memperingati Maulid? Sunnah, wajib, atau makruh? Sunnah. Kita lihat, dalam melihat sesuatu itu jangan dilihat cangkangnya atau kulitnya saja, tapi lihat juga apa yang ada di dalamnya. Seperti kita melihat buah durian, betul kulitnya, cangkangnya penuh duri, tapi isinya buahnya manis.
Mengapa kita berani mengatakan bahwa maulid Nabi atau memperingati maulid ini sunnah, bahkan mendekati wajib? Maka tadi ada yang jawab sunnah muakkadah, betul. Karena isinya yang pertama, ketika kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung kita berkumpul, secara tidak langsung kita bersilaturrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersilaturrahim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk bersilaturrahim, untuk berkumpul. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Sesiapa yang ingin dipanjangkan umur dan sesiapa yang ingin diluaskan rizki, maka jalinlah tali silaturahim. Maka hukum silaturahim adalah sunnah. Siswi ada? Siswa ada? Sinyal kuat? Pulsa ada? Kuota cukup? Jangan ngantuk ya. Kecuali nggak punya kuota, nggak ada sinyal, nggak ada pulsa, sinyal ada, kuota cukup, jangan ngantuk. Yang pertama, silaturahmi hukumnya sunnah. Kemudian di dalam peringatan maulid Nabi ada pembacaan sholawat. Ada pembacaan apa? Tadi juga qasidah sangat merdu ya. Mugrom. Ngomong-ngomong, mugrom itu artinya apa? Apa? Kangen aja gitu ya. Ya, kangen atau tergila-gila, kita ingin rindu bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca sholawat hukumnya sunnah. Baca sholawat hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua, maulid Nabi ada pembacaan sholawat, maka membaca sholawat hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, dalam maulid Nabi atau peringatan maulid Nabi ada sodakoh. Ada apa? Sodakoh. Ada yang suka ngasih makanan, ada yang kita menerima makanan, sodakoh. Maka dalam syariat ajaran agama Islam, sodakoh itu hukumnya sunnah. Sodakoh itu hukumnya apa? Sunnah. 3 tuh. Yang pertama tadi hukumnya sunnah. Yang kedua hukumnya sunnah. Yang ketiga hukumnya sunnah. Kemudian dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tolabul ilmi, ada menuntut ilmu. Dalam syariat ajaran agama Islam, menuntut ilmu hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya apa? Jadi dengan 4 faktor tadi dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ada silaturahim, hukumnya sunnah. Yang kedua ada apa lagi? Sholawat, hukumnya sunnah. Yang ketiga ada sodakoh, hukumnya sunnah. Yang keempat ada tolabul ilmi, hukumnya wajib. Maka sunnah ditambah sunnah ditambah sunnah ditambah wajib, minimal sunnah kesananya mendekati wajib. Maka betul tadi sunnah muakkad. Jadi hukum memperingati maulid Nabi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kemarin di istana kan rame itu ya, ada anak kecil nyanyi,
Apa tuh nyanyinya tuh? Apa? Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan kok itu saja. Kau katakan aku tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti, di hati ini hanya baginda Nabi. Ku berharap kalian mengerti, di hati ini ada siapa? Hanya baginda Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diakui umat Rasul. Amin. Mudah-mudahan pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ngerti ya, Maulid Nabi itu hukumnya sunnah mu'ak, maka silahkan memperingati Maulid Nabi. Ada di masjid peringatan Maulid Nabi, hadir. Ada di majelis taklim memperingati Maulid Nabi, hadir. Di sekolah memperingati Maulid Nabi, hadir. Dimanapun tempatnya ada peringatan Maulid Nabi, mari kita sama-sama menghadiri, kita menghormati, kita menghargai akan jasa-jasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga dianjurkan membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi. Ibadah sholawat ini ibadah yang istimewa. Apa keistimewaan ibadah sholawat? Karena hanya satu-satunya ibadah sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca sholawat, maka sholawat dibaca dulu oleh Allah, maka sholawat dibaca dulu oleh malaikat-malaikat Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi. Maka sebelum Allah memerintahkan sholawat, Allah terlebih dahulu membaca sholawat. Sebelum Allah memerintahkan sholawat, malaikat pun membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya ibadah sholawatlah sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah. Allah memerintahkan sholat, wa aqimus sholata, tapi sholat tidak dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah. Allah memerintahkan puasa, kutiba alaikumus syiyam,
tapi puasa tidak dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah. Allah memerintahkan zakat, wa atuz zakata, tapi zakat tidak dicontohkan dulu oleh Allah. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji tidak dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah sholawat sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk membaca sholawat, Allah beserta malaikat membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah sholawat perintah yang istimewa. Maka kita harus yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dianjurkan oleh baginda Rasul, ketika kita melaksanakannya pasti membawa manfaat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dianjurkan oleh baginda Rasul, ketika kita melaksanakannya pasti ada keistimewaan. Ada keistimewaan. Tadi kita sholat subuh enggak? Kita sholat subuh enggak? Siswi tadi sholat subuh enggak? Siswa tadi sholat subuh enggak? Yang tidak sholat subuh angkat tangan. Oh, ya. Sholat subuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin, walaupun kita ngantuk, walaupun udara dingin, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan melaksanakan sholat subuh pasti banyak manfaat. Dengan melaksanakan sholat subuh pasti ada keistimewaan. Pasti ada istimewa. Ramadan kita puasa enggak? Siswi Ramadan kemarin puasa enggak? Siswa kemarin Ramadan puasa enggak? Ada yang enggak puasa? Alhamdulillah enggak ada yang acung ya. Walaupun kita tidak makan dari pagi sampai sore, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tapi kita tahu puasa adalah perintah Allah. Puasa adalah syariat ajaran agama Islam yang harus kita laksanakan. Kita yakin dengan berpuasa pasti ada manfaatnya. Dengan berpuasa pasti banyak keistimewaannya. Maka walaupun lapar, walaupun haus, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tidak makan dari pagi sampai sore, kita tetap berpuasa. Alhamdulillah. Kita sekolah tiap hari. Senin sekolah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur. Alhamdulillah. Tiap hari kita berangkat dari rumah ke sekolah. Ada yang dari sebelah selatan menuju SMP Negeri 1 Cipanas sekolah. Dari sebelah timur menuju SMP Negeri Cipanas sekolah. Dari sebelah barat juga ada, dari sebelah utara ada. Semuanya berangkat ke sekolah. Kalau kita malas, kalau kita bolos, maka kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kita yakin bahwa sekolah ini, menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Walaupun kita kadang-kadang malas, walaupun kita kadang-kadang pengen bolos, tapi kita tetap bersekolah, kita tetap menuntut ilmu, karena menuntut ilmu hukumnya pasti yakin dengan kita melaksanakan kewajiban, yaitu salah satunya adalah menuntut ilmu, maka pasti banyak manfaatnya. Dengan kita rajin berangkat ke sekolah,
pasti ada keistimewaan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari akibat kita rajin berangkat ke sekolah. Ada yang hobinya bolos? Angkat tangan. Yang hobinya bolos dapat hadiah 50.000. Mending ngacung, mending anunya. Hati-hati, kita berangkat dari rumah, di jalan tidak sampai ke sekolah, maka itu adalah kita sudah hianat. Yang pertama, hianat kepada Allah karena kita melanggar aturan Allah. Yang tadinya berangkat ke sekolah menuntut ilmu, tapi kita diam di jalan tidak menuntut ilmu. Yang kedua, ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah, terus mandek di jalan tidak sampai ke sekolah, kita hianat kepada kedua orang tua. Hianat kepada kedua orang. Kita berangkat dari rumah ke sekolah, tapi mandek di jalan, tidak ke sekolah. Yang ketiga, kita hianat kepada guru-guru kita. Naudzu. Maka yakinlah, orang yang suka berkhianat kepada Allah, orang yang suka berkhianat kepada kedua orang tua, orang yang suka berkhianat kepada guru-gurunya, insya Allah hidupnya tidak akan sukses. Hidupnya tidak akan. Sekali lagi nih dengerin. Siswi siap? Sinyalnya masih kuat? Siswa sinyalnya masih kuat? Kuota cukup? Pulsa ada? Alhamdulillah. Sekali lagi, orang yang suka berkhianat kepada Allah, orang yang suka berkhianat kepada kedua orang tua, dan orang yang suka berkhianat kepada gurunya, insya Allah yakin hidupnya tidak akan sukses, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Naudzu. Maka kita taatilah apa yang diperintahkan oleh Allah, taatilah apa yang diperintahkan oleh orang tua, taatilah apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Insya Allah hidup kita di dunia sampai akhirat akan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat. Istimewa ibadah sholawat. Dalam salah satu keterangan disebutkan, wala syakka bi annal iksar minas sholati wat taslim majlabatun lil khairi was sawab wasababun lidukhulil jannah wa mudhibatun lil hammi wal hazan wa taradun lin nisyan. Dalam keterangan disebutkan, jangan diragukan lagi. Berarti kita harus yakin bahwa ketika kita banyak membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat 4 keuntungan. Berapa? 4 apa? Akibat apa? Banyak membaca sholawat. Berapa? 4 apa? Akibat apa? Banyak baca sholawat. Yang pertama, jangan diragukan lagi. Ketika kita banyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, majlabatun lil khairi was sawab, akan banyak kita mendapatkan kebaikan, akan banyak kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu.
baca sholawat, pagi-pagi baca sholawat, siang baca sholawat, sore baca sholawat, malam baca sholawat. Insya Allah ketika kita baca sholawat, rajin membaca sholawat, maka kita akan banyak mendapatkan kebaikan dari Allah. Ketika kita banyak membaca sholawat, maka kita akan banyak mendapatkan pahala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Yang putih semangat. Abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Putra kurang semangat. Wa ala wa sahbihi. Sekali lagi yang semangat. Allah. Lihatlah. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Kita ini ada 1000, ada berapa semua Pak? 1000 ya, anggaplah 1000. Kita ada 1000, maka barusan kita 2 kali sholawat, berarti kita sudah membaca 2000 sholawat. Berapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashron. Sesiapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan rahmat dan ridhonya 10 kali. 1 kali baca salawat mendapatkan 10 ridho dan rahmatnya Allah. 100 kali baca salawat mendapatkan 1000 rahmat dan ridhonya Allah. Tadi kita dihitung 2000 kita membaca salawat, maka pada pagi hari ini ke komplek SMP Negeri 1 Cipanas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 20.000 rahmat dan ridhonya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah turunnya rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijadikan manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin. Di SMP Negeri Cipanas mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nanti semua kita menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin agama, matinya masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, wasababun lidukhulil jannah. Ketika kita banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan masuk surga dengan mudah. Karena membaca salawat merupakan salah satu penyebab kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Kan masuk surga itu dengan rahmat Allah, betul. Kita ingat, sekali baca sholawat mendapatkan 10 rahmat,
10 baca solawat mendapatkan 100 rahmat. Maka orang yang rajin membaca solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mudah, akan terbuka lebar pintu-pintu surga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Makanya baca sholat, alhamdulillah. Yang ketiga, apalagi keuntungan kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mudhibatun lil hammi wal hazan. Orang yang rajin, orang yang gemar membaca sholawat ketika dia sedang susah akan disenangkan oleh Allah. Orang yang rajin membaca salawat ketika dia sedang sedih akan segera dibahagiakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ini siswa pernah sedih enggak? Pernah susah enggak? Pernah nangis enggak? Yang siswi pernah sedih enggak? Pernah susah enggak? Saya sedih Ustaz, ditinggalin. Dating sama orang tua maksudnya, ya, sama orang tua. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang susah, baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kesedihan akan segera diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Insya Allah kesusahan akan segera diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesenangan. Insya Allah. Maka ketika di kelas susah mengerjakan soal, pernah? Lagi PTS kemarin ada yang susah enggak? Ada. Baca sholawat. Ya, ini nomor 1 gimana nih? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nomor 2 gimana nih? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nomor 3 bagaimana ini? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kesusahan, apapun jenis dan bentuk kesulitannya, apapun jenis dan bentuk kesusahannya, tapi kita senantiasa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sampai akhir juga nggak bisa semuanya. Ya udah tawakal aja. Ya. Daripada nyon. Ada yang hobinya nyontek, angkat tangan, ya. Naudzubillah. Ya, makanya malam belajar sendiri, sebelumnya belajar lagi, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi ulangan, insya Allah banyak membaca sholawat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Hindari, jauhi budaya nyon. Siswi, hindari budaya nyon. Masih dikit kali ya. Dikit. 3. Yang keempat, apalagi keuntungan ketika banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Watorodun linisyan. Orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dijaga, akan terhindar dari banyak lupa. Dari banyak nggak ingat, dia lupa itu, nggak ingat, pernah lupa,
naro kunci lupa, nyimpen buku lupa, ya. Nah ketika kita banyak lupa, suka nggak ingat, perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah menghafal pelajaran dari semalam, dari kemarin sudah baca lagi, baca lagi, baca lagi. Tapi kenapa masih banyak yang lupa? Giliran ulangan, giliran ujian, pada nggak ingat. Mungkin karena kita kurang baca sholat, kurang baca sholat. Insya Allah ketika kita banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan terhindar dari banyak lupa, dari banyak nggak ingatnya. Insya mudah-mudahan. Tapi insya Allah ini generasi-generasi muda, khususnya siswa-siswi SMP Negeri Cipanas, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dianugerahkan pikiran otak yang cemerlang, amin, sehingga kita dapat menerima ilmu dengan baik dan nanti kelak kita dapat mengamalkannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi apa keuntungan membaca sholawat? Yang pertama, banyak kebaikan dan pahala dari Allah. Yang kedua, orang yang banyak membaca sholawat itu akan menjadikan jembatan menuju surganya Allah. Yang ketiga, orang yang banyak membaca sholawat ketika sedih akan segera dibahagiakan oleh Allah. Dan orang yang banyak membaca sholawat maka akan dijaga, akan terhindar dari banyak lupa. Mudah-mudahan. Maka dalam peringatan bagi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dalam hati kita hanya baginda Rasul, dalam otak kita hanya baginda Rasul, dalam mulut kita hanya baginda hanya baginda hanya baginda hanya dia. Jawab atuh. Ulangi. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridhonya Allah. Peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk semangat belajar, untuk semangat menuntut ilmu, sehingga kita tetap berbakti kepada Allah, berbakti kepada baginda Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada ibu bapak guru kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.